The Way You Look at Me. Oleh sebuah cerita. Bab 3. Tekanan yang menjawab. Di sebuah villa terpencil, jauh dari keramaian kota. Crash! Leon membanting gelasnya. Serpihannya berserakan di lantai marmer, memantulkan cahaya lampu yang menggantung di langit-langit. Napasnya memburu, amarah memenuhi kepalanya. Ia berjalan mondar-mandir, dengan langkah berat. Di depan meja kayu besar, 6 anak buahnya berdiri kaku, menunduk, tak ada yang berani mengangkat kepala. Ia berhenti di depan mereka, menatap mereka satu persatu dengan mata berkilat marah. Sophia adalah darah dagingku. Bagaimana kalian bisa gagal membawanya kembali? Suaranya menggema di ruangan. Apa gunanya aku mempekerjakan kalian kalau tugas semudah ini saja gagal? Memalukan. Tak ada yang menjawab. Suasana menegang. Brak! Leon menggebrak meja, membuat mereka tersentak. Dari sudut ruangan, Monica yang sejak tadi memperhatikan akhirnya bersuara. Suaranya lembut, tapi menusuk. Leon. Ia tak menoleh. Marah seperti ini tidak akan membawa Sophia ke sini. Leon memandangnya dengan tatapan tajam. Mereka gagal. Gagal. Bagaimana aku bisa mempercayai mereka setelah ini? Monica bangkit dari sofa, langkahnya tenang saat mendekatinya. Mereka tahu mereka gagal. Menghukum mereka tidak akan mengubah apapun. Kita butuh rencana baru. Leon mendengus, membalikkan badan. Dari jendela besar, hutan lebat tampak gelap pekat, berbalut kabut tebal. Sophia anakku. Aku ingin dia kembali. Monica berhenti tak jauh di belakangnya, suaranya lembut menenangkan. Dan kau akan mendapatkannya. Tapi kau harus berpikir cerdas. Jangan biarkan kemarahan mengaburkan tujuanmu. Leon berbalik, menatapnya penuh selidik. Apa maksudmu? Monica melangkah mendekat, suaranya merendah, mendekati bisikan. Pria itu. Orang yang muncul entah dari mana, yang telah menghancurkan rencana kita. Dia bukan orang biasa. Leon menyipitkan mata. Aku tidak peduli siapa dia. Yang kupedulikan hanya Sophia. Monica tersenyum tipis. Itulah masalahnya. Kalau kita tidak tahu siapa dia bisa jadi masalah besar. Kita harus mencari tahu, dari mana dia berasal, kenapa dia ada di sana, dan apa hubungannya dengan Pinkan. Hening. Leon menatap lantai marmer yang dipenuhi pecahan gelas. Kata-kata Monica bermain dalam pikirannya, perlahan mengikis amarahnya. Ekspresinya berubah, ketegangan di wajahnya perlahan mereda. Kau pikir dia bekerja untuk Pinkan? Nada suaranya menurun lemah. Aku tak tahu. Monica mengangkat bahu. Tapi kita harus mencari tahu. Kita tak bisa membiarkan siapapun jadi penghalangmu membawa Sophia. Leon mendesah panjang, lalu menjatuhkan tubuhnya ke kursi besar di ruang tengah. Ia meraih gelas baru, menuangkan whisky, tapi tak langsung menegaknya. Monica mengambil tempat di sofa di dekatnya, mengamatinya dengan tatapan yang sulit ditebak. Kenapa kau begitu peduli? Suara Leon lebih tenang, tetapi mengandung kewaspadaan. Monica tersenyum kecil. Karena aku peduli padamu, Leon. Kau tak pantas kehilangan segalanya hanya karena Pinkan yang tak mengerti apa yang terbaik untuk Sophia. Leon menatap wajahnya, mencari sesuatu di balik ucapannya. Kadang kupikir, menculik Sophia mungkin tindakan yang salah. Monica menggeleng pelan. Jangan berpikir seperti itu. Sophia anakmu juga. Kau punya hak atasnya. Pinkan terlalu egois untuk mengerti hal itu. Leon tak menjawab. Matanya kembali tertuju keluar jendela. Hutan dan kabut tebal membentang di hadapannya, gelap, dingin, tanpa jawaban. Monica menahan senyumnya. Ia tahu, Leon selalu berharap bisa kembali bersama Pinkan. Tapi ia juga tahu, harapan itu tak akan pernah terwujud. Selama ia masih mengendalikan permainan. Siang itu, di sebuah bengkel di barat kota, Pinkan, Kevin, dan Rain yang menggendong Sophia, turun dari mobil. Kevin menutup pintu perlahan,
Tatapannya menyapu area bengkel yang cukup luas. Deretan motor besar berjajar rapi. Suara getaran mesin terdengar saat seorang mekanik menyetel sebuah motor dari sudut ruangan. Frankie, salah satu mekanik, segera menghampiri mereka. Ia mengambil bungkusan makanan dari tangan Pinkan sambil mengangguk. "Terima kasih, bos. Ini pasti dari warung Fatira." Pinkan hanya mengangkat bahu. "Bagaimana motorku?" Frankie menggaruk tengkuknya yang basah oleh keringat, melirik motor bermesin 500 cc milik Pinkan yang terparkir di sudut bengkel. "Begini, bos, semua settingannya sudah maksimal. ECU-nya sudah diremap, sistem pembakaran telah optimal, bobotnya sudah diringankan tapi tetap tak ada peningkatan signifikan dalam kecepatan." Pinkan menyipitkan mata. "Jadi, kau bilang aku tak punya peluang menang di balapan berikutnya?" Frankie mengangkat kedua tangannya. "Bukan begitu, bos. Tapi ini sudah mentok. Kalau mau lebih cepat, mungkin harus ada pendekatan lain." Rain terkekeh, melirik Kevin yang sejak tadi hanya berdiri diam, mengamati tanpa berniat ikut campur. Pinkan melirik ke arahnya, menghela napas sebelum bertanya, "Bagaimana menurutmu?" Kevin mengangkat wajahnya, menatap motor itu sekilas. Tanpa menjawab, ia mendekat, berjongkok, dan memperhatikan detailnya dengan cermat. Tangannya menyentuh suspensi, lalu bangkit, menekan joknya. Pinkan menyilangkan tangan di depan dada. "Jadi?" Kevin menatapnya. "Boleh ku coba?" Pinkan menaikkan alis, tak menyangka akan mendengar permintaan itu darinya. "Kau bisa?" Kevin tak menjawab. Ia menatapnya sejenak, lalu melirik ke arah motor itu, kepalanya sedikit miring dengan alis kiri terangkat, seolah menyerahkannya dalam keputusan Pinkan. Pinkan menatapnya, rasa penasarannya mengembang. "Baiklah, lakukan sesukamu." Frankie tampak ragu, sementara Rain menyeringai kecil, menyadari sesuatu yang menarik baru saja dimulai. Kevin meraih beberapa alat dari kotak peralatan dan mulai bekerja. Tangannya cekatan membongkar suspensi belakang, menuangkan oli ke dalam wadah kecil, dan memeriksa kekentalannya. Pinkan dan Rain mengikuti dengan rasa penasaran. Frankie mendekat, ikut memperhatikan dengan penuh minat. "Kenapa olinya diganti?" tanya Pinkan, melihat Kevin menuangkan oli baru ke dalam tabung shockbreaker. "Suspensinya terlalu lunak," jawab Kevin singkat tanpa mengalihkan perhatiannya. Saat berakselerasi, roda belakang kehilangan traksi. Tenaganya terbuang percuma. Frankie mengangguk paham. "Jadi, kau ingin mengeraskan suspensi agar tenaga motor tersalur lebih baik ke aspal?" Kevin mengangguk kecil. Selesai merakit shockbreaker dan memastikan semuanya terpasang dengan baik, ia bangkit dan menatap Pinkan. "Di mana kita bisa mengujinya?" Pinkan tersenyum kecil. "Ada sirkuit kecil di dekat sini." Rain menepuk pundak Frankie. "Ayo, siapkan motornya. Kita lihat apakah dia benar-benar tahu apa yang dilakukannya." Beberapa menit kemudian, mereka tiba di sana. Sirkuit kecil itu memiliki lintasan drag sepanjang 402 meter. Cuaca cukup panas, aspal menguap di bawah terik matahari. Beberapa mekanik yang ikut, melirik arah Kevin, pria asing yang tak dikenal, yang tampak begitu percaya diri dengan apa yang dilakukannya. Pinkan melemparkan helmnya ke arah Kevin. "Cobalah kalau kau memang yakin." Kevin menangkap helm itu tanpa ragu, mengenakannya, lalu naik ke atas motor dengan tenang. Ia mengatur posisi duduknya, mengenakan sarung tangan, dan menyalakan mesin. Deru motor 500 cc meraung di sirkuit. Para mekanik mulai bersiap, beberapa dari mereka mencatat waktu dengan wajah skeptis. "Kita lihat apakah perubahan kecil ini benar-benar berdampak atau tidak," gumam salah satu dari mereka. Kevin menatap treknya, lalu menarik gas. Dalam sekejap, ia melesat. Akselerasinya sangat cepat, hampir tanpa spin. Roda belakang mencengkeram aspal dengan sempurna. Semua tenaga tersalur tanpa kehilangan traksi. Dalam hitungan detik, ia melewati garis finish. Frankie menatap stopwatch di tangannya dengan mata membesar. "Waktu terbaik. 10,2 detik. Dia mengalahkan waktumu, bos," serunya. Pinkan dan Rain saling pandang dengan ekspresi terkejut. Waktu terbaik Pinkan, 10,5 detik.
Dia belum benar-benar mencoba, ujar Rain setengah bergurau, sambil terkekeh kecil. Kevin belum selesai. Ia kembali ke garis start, turun dari motor, lalu meraih alat pengukur tekanan ban. Tanpa sepatah kata pun, ia sedikit menurunkan tekanan ban belakang. Mekanik yang berdiri di dekatnya menyipitkan mata. Kau ingin cengkeramannya lebih besar. Kevin mengangguk kecil, lalu kembali naik ke motor, menyalakan mesin, dan menggeber gasnya. Kali ini, motornya melesat lebih stabil, lebih tajam. Beberapa mekanik yang tadi ragu, kini terpaku menatap angka yang muncul di layar. Frankie yang memegang stopwatch mengerutkan dahi, nyaris tak percaya. Dia lebih cepat lagi, 10,0 detik. Pinkan memperhatikan Kevin yang turun dari motornya, melepas helm dengan ekspresi datar. Rasa penasarannya semakin besar terhadap pemuda misterius ini. Ia melangkah mendekat, berhenti tepat di hadapan Kevin, menatapnya penuh perhatian. Menarik. Suaranya pelan, tetapi mengandung ketertarikan yang jelas. Sepertinya kau bukan sekadar pengamat biasa. Di halaman villa, Monica berdiri tegak di antara anak buah Leon. Matanya tajam, suaranya tegas, nyaris seperti seorang pemimpin. Cari tahu siapa pria itu, perintahnya. Pergi ke bank di pusat kota. Tanyakan siapa saja yang mungkin pernah melihatnya. Aku ingin tahu semuanya, dari mana dia berasal, apa yang dilakukan di sini, dan apa hubungannya dengan Pinkan. Tak ada yang berani membantah. Mereka mengangguk, bersiap menjalankan perintah. Salah satu dari mereka tampak ragu-ragu, akhirnya bertanya, dan Pinkan, haruskah kita terus mengawasinya? Monica menoleh, sorot matanya tajam menusuk. Tentu saja. Dia harus terus diawasi. Jangan pernah memberinya kesempatan untuk bertindak lebih jauh. Jika ia tahu rencana kita, semuanya bisa berantakan. Sejenak, ia membiarkan kata-katanya menggantung di udara. Lalu, dengan nada lebih rendah, tetapi sama tegasnya, ia menambahkan, "Kalau ada sesuatu yang mencurigakan, aku ingin tahu sebelum Leon." Pria itu menunduk hormat, lalu pergi bersama rekan-rekannya. Monica berdiri diam di tempat, matanya mengikuti mobil mereka, yang bergerak menjauh. Senyum tipis terukir di wajahnya, tak sekadar kepuasan, tetapi sesuatu yang lain, yang lebih dalam. Ia melirik ke arah villa, lalu bergumam, "Leon, kau takkan pernah tahu, ini bukan hanya tentang Sophia, tapi tentangku juga." Sore itu di bengkel, suasananya cukup ramai. Rain duduk di dekat meja kasir, baru selesai menyuapi Sophia makan. Gadis kecil itu tersenyum riang dan sesekali tertawa saat Rain menggodanya. Di sisi lain bengkel, Kevin tengah melayani seorang pelanggan yang sedang mencari suku cadang untuk motornya. Pinkan berjalan keluar dari ruang dalam, sambil bicara di ponselnya. "Aku segera ke sana. Suruh mereka menyiapkan kapalnya dan peralatanku." Rain yang sedang mengelap mulut Sophia, menoleh dengan alis terangkat. "Kau mau kemana?" Pinkan menutup telepon, menyelipkan ponselnya ke dalam saku. "Aku butuh penyegaran. Sudah lama tak menyelam. Kau ikut." Rain terkekeh kecil, tangannya masih sibuk mengusap kepala Sophia. "Kau selalu punya cara untuk menghilangkan stres ya? Ayo, aku ingin melihatmu melakukannya." Pinkan menyeringai. "Lebih baik begitu daripada diam di sini, membiarkan pikiranku kacau." Di sudut bengkel, Kevin baru selesai melayani pelanggan. Ia melirik ke arah mereka. "Menyelam?" Pinkan menatapnya. "Ya, aku suka menyelam. Mau mencoba?" Kevin menggeleng pelan. "Tidak." Rain tertawa kecil. "Jangan tertipu, Pink. Begitu dia mencoba, pasti langsung jago." Pinkan menyipitkan mata, lalu tersenyum kecil. "Kalau begitu, kau ikut saja." Kevin tetap diam. Pinkan menyandarkan tangan di pinggangnya, menatapnya tajam. "Bukankah perjalananmu tentang pengalaman?" Kevin tidak langsung menjawab. Rain, yang masih membersihkan wajah Sophia, tersenyum tipis. "Ayolah Kevin. Sejak di sini, kau pasti belum kemanapun kan?" Hening sejenak. Kevin berpikir. Ia memang tidak punya tujuan jelas di tempat ini,
dan mungkin melihat lebih banyak akan membantunya mengingat sesuatu dari masa lalunya. Akhirnya, ia mengangguk pelan. Baiklah. Pinkan tersenyum puas. Bagus, kita pergi sekarang. Ia mendekati Sophia, memeluk dan mencium pipinya. Sophia tertawa, lalu menyandarkan wajahnya di bahu Pinkan. Tapi kemudian, matanya bergerak ke samping, menatap Kevin dengan rasa ingin tahu. Mom, Paman? Ocehnya dengan suara cadel, mengintip Kevin dari balik punggung Pinkan. Rain langsung tertawa, sementara wajah Pinkan memerah. Kau mau ikut juga? Tanyanya. Sophia mengangguk cepat, lalu mengulurkan tangan ke Kevin. Rain semakin terbahak. Pinkan terdiam, wajahnya masih merah. Kevin mendekati Sophia, dan gadis kecil itu menarik lengannya, minta digendong. Tanpa banyak kata, Kevin mengangkatnya ke dalam gendongannya. Pinkan hanya bisa membiarkannya. Tas pakaian Sophia di mana Rain? Masih di mobil Pink, jawab Rain dengan senyum geli. Pinkan menghela napas, lalu berbalik. Ya sudah, ayo kita pergi. Mereka menuju mobil Pajero hitam milik Pinkan. Kevin duduk di kursi penumpang sambil memangku Sophia, sementara Pinkan mengambil kemudi. Rain duduk di belakang, tersenyum kecil, matanya sesekali melirik ke arah Kevin dan Sophia. Setibanya di resor, mereka langsung disambut oleh beberapa petugas yang sudah menunggu. Kapal motor telah dipersiapkan, bersama peralatan menyelam milik Pinkan. Tanpa membuang waktu, Pinkan melangkah ke arah para petugas yang tengah mengecek peralatan. Siapkan satu set perlengkapan tambahan, ujarnya. Salah satu petugas sekilas melirik Kevin, lalu mengangguk dan segera menyiapkan permintaan Pinkan. Di dekat dermaga, Kevin berdiri sambil menggendong Sophia. Matanya menatap kapal yang berayun lembut di permukaan laut. Rain menghampirinya, menyodorkan botol susu kepada Sophia yang langsung menerimanya dengan gembira. Pinkan menepuk pundak Kevin saat melewatinya. Kau akan menyukainya, ujarnya sebelum berjalan menuju ke kapal. Mereka segera naik, mesin dinyalakan, dan kapal mulai bergerak perlahan, membelah perairan menuju lokasi penyelaman. Angin sore berembus lembut, menerbangkan rambut Pinkan yang dibiarkan tergerai. Ia duduk di sisi kapal, tepat di depan Kevin, tatapannya tertuju pada air yang berkilauan di bawah sinar matahari sore. Kota ini unik, ujarnya pelan, sebelum mengalihkan pandangannya ke Kevin. Ada 7 hal yang membuatnya berbeda dari kota-kota lain. Kevin, yang masih menggendong Sophia, menatapnya dengan mata bertanya. Pinkan tersenyum kecil, mengangkat jarinya satu persatu saat menjelaskan. Pertama, ada Pulau Lembeh, perisai alami bagi kota ini. Kedua, Selat Lembeh, perairan tenang, yang penuh potensi. Ketiga, pelabuhan alam terbesar di Indonesia Timur, gerbang menuju Pasifik. Keempat, taman laut di selat ini, salah satu tempat menyelam terbaik di dunia. Kelima, kita punya 2 gunung, Gunung Dua Sudara dan Gunung Tangkoko yang masih aktif. Keenam, satu-satunya kota dengan hutan lindung seluas 13.378 hektare, dalam batas administratifnya, bahkan lebih luas dari 3.300 hektar hutan di Rio de Janeiro. Dan ketujuh, ia tersenyum kecil, adanya salah satu primata terkecil di dunia, Tarsius spectrum, yang hidup di hutan ini. Kevin sedikit terperanjat mendengar keunikan kota ini. Menarik. Sekilas, senyum tersirat di bibirnya. Kau sepertinya cocok menjadi kepala dinas pariwisata di kota ini, Pink. Pinkan dan Rain tertawa terbahak-bahak. Kau akan melihat lebih banyak lagi, ujar Pinkan. Kapal mereka berhenti di perairan yang tenang. Lokasi penyelaman sudah di depan mata. Pinkan berdiri, mulai melepas pakaiannya, menyisakan bikini tupis sebelum mengenakan pakaian selamnya. Kevin memalingkan wajahnya ke arah laut. Rain yang menangkap reaksinya, mendekat, mengambil Sophia yang tertidur dari pelukannya. Wah, apa kau malu? Atau takut tergoda? Bisiknya sambil tersenyum jahil sebelum membawa Sophia ke tempat yang lebih nyaman di kapal. Kevin hanya meliriknya sekilas, ekspresinya tetap datar. Ia mengambil peralatannya, dan fokus pada persiapan, seolah godaan itu tak berarti apa-apa baginya. Tapi Rain, yang telah cukup mengenalnya, menangkap sesuatu, tarikan halus di ujung bibirnya.
Ternyata kau bukan patung batu juga, gumamnya sambil tekekeh kecil. Seorang instruktur pria, yang bertubuh tegap dengan pengalaman yang terlihat jelas dari sikapnya, menepuk tangannya, menarik perhatian mereka. Baiklah, sebelum kita turun, pastikan semua peralatan kalian siap. Masker harus terpasang rapat, regulator berfungsi dengan baik, dan BCD dalam kondisi stabil. Jangan lupa untuk selalu memeriksa tekanan udara di tabung kalian. Jika ada masalah, segera beri isyarat. Instruktur kedua, seorang wanita dengan rambut dikuncir rapi menambahkan, Nona dan Tuan, pastikan kalian mengontrol daya apung agar tetap stabil. Jangan menyentuh karang atau satwa laut di bawah sana. Jika ada arus kuat, tetap tenang dan ikuti instruksi kami. Kita akan turun perlahan dan menikmati penyelaman dengan aman. Mereka segera memeriksa peralatan untuk terakhir kalinya. Pinkan menarik regulatornya sekali lagi, memastikan semuanya dalam kondisi baik, sebelum mengangguk yakin kepada instruktur wanita itu. Kevin, dengan sikap tenangnya, mengikuti setiap langkah pemeriksaan tanpa terburu-buru, memastikan peralatannya berfungsi sempurna. Begitu semuanya siap, mereka langsung turun ke dalam air. Air di sekitar semakin jernih saat mereka menyelam lebih dalam. Cahaya matahari menembus permukaan, menciptakan kilauan lembut di antara karang-karang berwarna-warni. Beragam spesies ikan berenang di sekeliling mereka. Seekor kuda laut kecil bersembunyi di balik alga, sementara gurita di kejauhan perlahan merayap, tubuhnya berubah warna menyatu dengan lingkungan. Gerombolan ikan kecil melintas di depan mereka, berkelap-kelip seperti serpihan cahaya yang menari di dalam air. Pemandangan itu magis, tenang, dan sejenak membuat waktu seakan melambat. Setelah 20 menit, ketenangan itu tak bertahan lama. Saat mereka melewati tepi tebing karang, arus tiba-tiba berubah. Seketika, tarikan kuat dari atas menyeret Kevin ke bawah. Down current. Tekanan meningkat drastis. Kevin mencoba mengontrol daya apungnya, tetapi tarikan arus vertikal itu terlalu kuat. Tubuhnya meluncur turun lebih cepat, memecah gerombolan ikan di sekelilingnya yang langsung berpencar panik. Karang halus di jalurnya bergetar, tersapu pusaran air yang tercipta dari pergerakannya. Dari kejauhan, Pinkan dan kedua instruktur melihatnya terseret. Instruktur pria segera memberi isyarat kepada Pinkan agar tetap di tempat. Sementara itu, ia dan instruktur wanita langsung melesat ke arah Kevin. Kevin tak merespons. Arus membawanya melewati sebuah cekungan di dinding karang. Lalu, tarikannya lenyap. Tiba-tiba, tubuhnya melayang diam di tengah air, tak bergerak. Kedua instruktur mendekat, bersiap menangkapnya. Tapi sebelum mereka sempat menjangkau, Kevin mendadak bergerak melepaskan diri. Tak hanya bergerak, tiba-tiba ia meluncur pergi. Dengan kecepatan luar biasa, tubuhnya menyelinap melewati karang seperti seekor ikan yang menghindari bahaya. Gerakannya efisien, nyaris tanpa hambatan, meninggalkan pusaran kecil dan menghilang dalam kegelapan. Dalam sekejap, ia lenyap di kedalaman.